556 jalur darah. Nama, kelahiran kembali penggarap abadi perkotaan penulis, Dewa Pedang 10 Mil, Si Li Jiansen. Plus matikan mengatur ulang. Rombongan di bawah komando Damon terdiri dari tentara bayaran tingkat rendah dari Timur Tengah. Mereka akan memperjuangkan siapa saja yang bisa memberi mereka uang dan rezeki. Namun, setelah Chen Fan mengalahkan gelombang demi gelombang milisi, para pemimpin kelompok tentara bayaran merasa mereka telah meremehkan situasi. Chen Fan ikut dengan truk, menyerbu Kirgistan ke Uzbekistan, melenyapkan lebih dari 13 kelompok milisi lokal. Kelompok terkecil memiliki lebih dari 100 pejuang sedangkan kelompok terbesar memiliki lebih dari 1000. Dalam waktu kurang dari setengah hari, Chen Fan telah membunuh lebih dari 3.000 orang. Betapapun putus asanya kelompok milisi itu, mereka tersendat di hadapan Chen Fan. Keengganan mereka untuk melawan memaksa Damon beralih ke kelompok tentara bayaran profesional. Sedangkan di lembah pegunungan dekat kota Karsi di Uzbekistan. Bos, maksudmu target kita kali ini hanya satu individu. Seorang pria kulit putih berotot bertanya sambil membersihkan baret M82 sambil memegang cerutu di mulutnya. Salah satu lengannya memiliki tato ular berbisa berkepala 3. Ada lebih dari selusin tentara bersenjata lengkap di sekelilingnya. Ini adalah kelompok tentara bayaran racun Viper. Mereka adalah kelompok tentara bayaran profesional skala menengah. Ia berada di peringkat 167 dalam daftar tentara bayaran dunia. Mereka umumnya beroperasi di sekitar Afghanistan, mengambil pekerjaan yang lebih kecil seperti misi ekstraksi. Mereka memiliki peralatan canggih, semuanya diproduksi di AS. Hummer, kendaraan lapis baja, senapan mesin berat, dan RPG, apa saja. Klien akan membayar kami 10 juta dolar karena memperlambat target kami selama setengah jam, kata Reno, pemimpin kelompok tersebut. Wajahnya rusak karena bekas luka yang besar, dan oleh karena itu, julukannya di antara rekan-rekannya adalah Scarface Reno. Pria berotot itu menepuk pahanya dan berteriak, "Aduh, 10 juta, Yankee hanya membayarku setengahnya untuk perang penuh di Afghanistan. Ayo kita lakukan, sekalipun dia ahli bela diri, terus kenapa?" Semua orang setuju dengannya dan terkekeh. Mereka mempertaruhkan hidup mereka hanya untuk satu hal, uang. Di sekitar mereka, 10 juta dolar sudah cukup untuk menyewa seluruh resimen. Meskipun kelompok tentara bayaran Poison Viper kecil, mereka adalah petarung berpengalaman dan bahkan pernah berhadapan dengan beberapa Grandmaster di masa lalu. Ledakan dahsyat terjadi dari kejauhan. Reno memasang wajah tegang dan berkata, "Itu pasti jebakan ranjau nomor 4. Targetnya sudah dekat." Yang lain segera menyiapkan senjatanya dan berdiri dalam formasi pertempuran. Bola, nomor 4 dulunya adalah ahli bahan peledak di unit segel Angkatan Laut Amerika. Bahkan unit taring naga dari Tiongkok pun tidak dapat mendeteksi ranjaunya. Wanita jalang itu sudah mati. Pria berotot itu tertawa terbahak-bahak. Bahkan yang luar biasa atau master seni bela diri campuran akan terluka parah jika tidak langsung terbunuh oleh ranjau darat. Sebelum kata-katanya memudar, gelombang ledakan lain muncul. Kabum, kabum, kabum. Setiap ledakan terdengar lebih dekat kepada mereka dibandingkan ledakan sebelumnya. Saat ranjau terakhir diledakkan, terdengar seperti baru saja meledak beberapa meter jauhnya. Apa yang sedang terjadi? Semua orang terkejut dengan kejadian tersebut. Mereka telah memasang beberapa lusin ranjau darat di sepanjang jalur Chen Fan. Ahli ledakan memerlukan waktu beberapa jam untuk menghindari ranjau darat. Namun, Chen Fan menyerbu ladang ranjau tanpa berhenti sedetik pun. Ranjau darat itu seharusnya menghancurkan tank tempur utama Merkava, gumam pria berotot itu tak percaya. Ketika ledakan terakhir diledakkan, tidak ada yang bisa mempercayai mata mereka saat mereka menyaksikan sosok biru terbang keluar dari ledakan tersebut. Ledakan dahsyat itu melontarkan pecahan logam yang mematikan, namun tidak ada satupun yang dapat melukai sosok biru itu. Bahkan pakaiannya pun tidak tersentuh. Apa yang? Reno menyipitkan matanya ketika dia menemukan sosok biru itu familiar. Bang! Pria Brownie itu menembakkan baret M82 miliknya. Tembakan dari senapan sniper semi-otomatis anti-material baret M82 dapat menembus pelat logam pada kendaraan lapis baja. Apa yang terjadi selanjutnya membuat semua orang tersentak. Bahkan Reno membulatkan matanya tak percaya. Mereka menyaksikan sosok biru itu mengulurkan 2 jari dan menghentikan pelurunya. Pelurunya tertancap tepat di sela-sela jari-jarinya, tampak sama mematikannya dengan puntung rokok.
Ya Tuhan, seru pria berotot itu. Dia sangat terkejut hingga dia bahkan tidak menyadari bahwa cerutunya terlepas dari mulutnya. Bahkan para Grandmaster atau Master seni bela diri campuran pun tidak berani menerima pukulan dari baret M82 dari jarak dekat, apalagi menghentikan peluru dengan 2 jari. Seberapa kuat sebenarnya orang ini? Apakah dia berada di negara transenden? Oh sial, Reno tiba-tiba teringat sesuatu dan hendak memperingatkan rekan-rekannya. Apakah kamu mencoba menghentikanku? Sosok biru itu perlahan mendongak, lalu tubuhnya menghilang dari pandangan dan muncul kembali tepat di depan semua orang. Blade aura yang gemilang muncul di tangannya seolah-olah keluar dari udara. Pong, pong, pong. Sebelum tentara bayaran dapat melatih senjata mereka di Chen Fan, Blade aura membelah udara, menciptakan busur biru. Apapun yang ada di dalam busur itu terpotong menjadi 2. Dia adalah Chen Beixuan, kata Reno dengan suara bergetar. Namun, peringatannya terlambat. Serangan Chen Fan telah memusnahkan seluruh kelompok tentara bayaran, tidak meninggalkan seorang pun yang hidup. Tubuh Chen Fan sedikit berkilauan dan terus melesat ke depan. Dia bahkan tidak melirik musuh-musuhnya yang terbunuh. Jatuhnya kelompok tentara bayaran Poison Viper hanyalah awal dari pembunuhan besar-besaran Chen Fan. Sejak Chen Fan memasuki Uzbekistan, dia bertemu banyak kelompok tentara bayaran dengan ukuran berbeda yang mencoba menghentikannya. Kelompok tentara bayaran profesional tersebut merupakan musuh yang jauh lebih tangguh dibandingkan milisi lokal. Mereka memiliki ranjau darat, perangkap bahan peledak, serangan rudal, bahkan senjata balistik antimaterial yang dapat melumpuhkan tank. Salah satu penembak jitu berhasil menyerang Chen Fan dengan senapan anti-material. Peluru itu telah menembus arcane energi bulwark milik Chen Fan dan membuat tanda kecil di dada Fan-nya. Jika kaliber pelurunya lebih besar, tembakannya mungkin mengancam nyawa Chen Fan. Chen Fan kesal dengan penembak jitu itu, jadi dia menggunakan Livfire Golden Eyes padanya, membuat penembak jitu dan semua rekan satu timnya menjadi abu. Meskipun demikian, kelompok tentara bayaran tersebut mampu memperlambat Chen Fan dengan jumlah mereka yang banyak. Namun, begitu Chen Fan mengalahkan kelompok tentara bayaran terakhir dan memasuki Turkmenistan, dia dapat menambah kecepatan lagi karena kemungkinan diganggu oleh tentara bayaran sangat berkurang. Tanpa sepengetahuan Chen Fan, penampilannya telah menggemparkan dunia gelap. Sial, misi macam apa itu? Semua tentara bayaranku terdiam sejak menerima pekerjaan itu. Sama di sini, aku belum mendengar apapun dari Poison, Battle Fang, dan Harimau Ganas. Sial, aku baru saja mendengar kalau anggota perisai merah semuanya mati. Apa? Berita itu telah menggegerkan komunitas tentara bayaran. Meski tidak setenar Diablo atau Crimson Wings, Red Shield adalah salah satu dari 10 kelompok tentara bayaran teratas di dunia. Ia memiliki lebih dari 500 figur yang tangguh dalam pertempuran, termasuk beberapa lawan luar biasa level A. Kekuatan yang luar biasa setara dengan puncak kekuatan internal. Kekuatan gabungan dari 500 unit dapat membunuh seorang Grandmaster dan menghalangi seorang pejuang yang terdaftar di Dark Roll. Siapa yang mereka lawan? Apakah taring naga dari Tiongkok atau pengawal serigala darah dari Rusia? Semua orang merenungkannya, tetapi gagal menemukan jawabannya. Klien memberikan sedikit detail tentang misinya. Dia hanya menyebutkan bahwa targetnya adalah individu, tetapi tidak mengatakan apapun. Organisasi Dunia Kegelapan bagian Barat telah meningkatkan hadiahnya menjadi 1 miliar. Berita itu telah membuat seluruh dunia bawah tanah mendidih. 1 miliar dolar AS cukup untuk mempekerjakan selusin kelompok tentara bayaran terkemuka. Hadiah seperti itu cukup untuk memikat para pembunuh agar mengambil tindakan melawan Odin atau Adam. Orang-orang yang tahu lebih banyak tentang seniman bela diri Tiongkok berseru, OMG. Apakah mereka mengejar Azure Dragon atau Ye Nantian? Beberapa orang menggelengkan kepala dan berkata, dari kelihatannya, 3 organisasi besar dunia kegelapan di barat menggunakan kita sebagai umpan meriam untuk melawan seseorang yang sangat mematikan. Kemungkinan besar dia adalah pejuang negara abadi, atau bahkan lebih kuat. Petik 2. Namun, hanya segelintir tentara bayaran yang mampu menolak iming-iming uang 1 miliar dolar. Yang lainnya berbondong-bondong ke Turkmenistan, mencari sasaran. Tiba-tiba, negara Turkmenistan dipenuhi dengan para pembunuh dan pejuang yang kuat. Kelompok tentara bayaran telah mendirikan kemah di sepanjang jalur Chen Fan, siap untuk mengklaim jackpot. Sementara itu, Chen Fan sedang meluangkan waktunya untuk bepergian melalui Turkmenistan. Dia sedikit lelah setelah pertarungan sebelumnya,
jadi dia memutuskan untuk memperlambat sedikit untuk memulihkan diri. Saya akan berada di depan pintu Eropa setelah saya berhasil melewati Turkmenistan dan kemudian Laut Kaspia. Chen Fan melihat ke barat, matanya bersinar dengan niat mematikan, sementara itu di Teluk Krasnovodsk, Turkmenistan. Turkmenistan adalah salah satu dari 5 negara besar di Timur Tengah, luasnya 5 kali lebih besar dari Provinsi Jiangnan, namun hanya berpenduduk 5 juta orang. Namun negara kecil ini telah menjadi fokus dunia bawah tanah. Kelompok tentara bayaran Bluebird, pisau suci dari Oman, ular-ular berbisa dari Afrika Utara. Banyak kelompok tentara bayaran terkenal berkumpul di Turkmenistan. Meskipun pemerintah menyadarinya, mereka tidak dapat berbuat apapun untuk melawan organisasi-organisasi kuat tersebut karena kurangnya kekuatan militer yang cukup besar. Dalam waktu kurang dari setengah hari, puluhan ribu tentara bayaran telah menyerbu negara itu. Hampir semua organisasi militan di Timur Tengah hadir di sana. Orang-orang mereka semuanya bersenjata lengkap, banyak dari mereka adalah pejuang luar biasa dan pasukan internal. Beberapa organisasi bahkan telah mengerahkan rudal dan senjata anti-tank. Kekuatan-kekuatan ini secara bersama-sama cukup untuk menggulingkan suatu negara dan mendominasi Timur Tengah. Apakah kamu sudah menemukan target kami? Belum, tapi kami tahu bahwa hanya ada satu target dan dia sepertinya datang dari Tiongkok melalui Kirgistan dan Uzbekistan. Kami mencoba menghubungi organisasi yang dia kalahkan dalam perjalanan, untuk melihat apakah kami bisa mendapatkan informasi tentang dia. Petik 2. Aneh, apakah dia tuan yang kuat dari timur? Banyak pemimpin saling bertukar informasi, mencoba mencari tahu siapa target. Mereka memilih untuk berhati-hati, meskipun mereka memiliki begitu banyak orang sehingga hanya tentara dari 5 permanen Perserikatan Bangsa-Bangsa yang dapat menakuti mereka, bahkan pejuang negara abadi pun tidak akan mencoba melibatkan mereka. Prajurit Persia dari Iran juga ada di sini. Rumor mengatakan bahwa dia ahli dalam seni bela diri kerajaan Persia kuno dan dapat membunuh gajah dengan tendangannya. Itulah pemimpin dari Shadow Assassins. Sejak Blood School runtuh, Shadow Assassins telah menjadi kelompok pembunuh paling berpengaruh di dunia. Sepertinya aku melihat Battle Emperor of Caucasia. Dia salah satu yang terkuat di Dark Roll. Berita mengejutkan terus mengalir ke kiri dan ke kanan dalam waktu singkat. Tidak hanya jumlah petarungnya yang mengesankan, masing-masing petarung juga sangat ganas. Beberapa bahkan terdaftar di Dark Roll. Pemimpin kelompok tentara bayaran Bluebird berkata, kami belum pernah mengumpulkan begitu banyak petarung kuat sejak pertempuran di Lembah Warg. Pemimpin para Viper berkata dengan dingin, ini adalah pekerjaan bernilai miliaran dolar. Ditambah lagi, ini seharusnya aman dengan banyaknya kelompok tentara bayaran yang bertarung bersama. Beberapa akan mendapatkan uang hanya dengan muncul, jadi kenapa tidak? Satu-satunya kekhawatiranku adalah target kita mungkin akan berbalik begitu dia melihat sambutan kita. Sementara itu, terdengar di radio, ini unit Falcon. Targetnya ada. Dia laki-laki Asia. Sial, targetnya menemukan kita. Oh, tunggu. Dia. Suara itu tiba-tiba berhenti, itu digantikan oleh kebisingan statis. Wajah para pemimpin tertunduk pada saat yang bersamaan. Meski unit Falcon hanya beranggotakan 9 orang, masing-masing adalah artis bela diri yang mumpuni atau tingkat luar biasa B. Aku kira kita menghadapi tantangan yang lebih besar dari yang kita perkirakan karena mereka terbunuh begitu cepat, kata pemimpin pasukan biru. Kelompok burung bayaran dengan cemas. Siapapun dia, bersiaplah untuk bertarung. Bahkan penguasa tingkat abadi dari timur akan takut padaku. Pemimpin ular berbisa itu mendengus. Setelah perintah dikeluarkan, 10.000 orang di perbatasan keluar dan berpencar. Masing-masing organisasi besar terdiri dari beberapa ratus orang dan mereka semua bersenjata lengkap, sehingga mereka membutuhkan ruang untuk bekerja. Tampaknya ada selusin medan pertempuran yang terbentuk di sepanjang pantai Laut Kaspia. Mereka tidak pergi ke Turkmenistan. Sebaliknya, mereka tinggal di kawasan pesisir. Chen Fan harus melewati sana untuk memasuki Eropa. Saat itu, awan mulai berkumpul di Teluk Krasnovodsk. Para pemimpin duduk diam di dalam kendaraan komando, menunggu kabar dari garis depan. Kami kehilangan kontak dengan kolibri. Ladang ranjau di lembah Norman telah hancur. Target telah melewati posisi pemblokiran. Kami kehilangan kontak dengan ke-16 Shadow Assassin. Potongan-potongan berita tiba satu demi satu. Wajah semua orang yang hadir menjadi semakin pucat. Mereka telah menyiapkan garis pertahanan 30 km jauhnya,
hanya untuk melihat siapa Chen Fan. Ini mencakup banyak kelompok kecil tentara, drone jarak jauh, kamera, dan ladang ranjau. Namun sejak Chen Fan menggunakan unit Falcon pertama, dia telah menembus hampir 8 garis pertahanan hanya dalam beberapa menit. Dia bergegas maju seperti kereta yang mengamuk, tanpa berhenti sedetik pun. Bahkan kamera tidak dapat menangkap apapun. Kaisar Pertempuran Kaukasia berkata, ini adalah lawan terberat yang pernah saya temui. Tingginya 2 meter, berdiri di sana seperti beruang berbaju besi, dia bisa mengambil bom dengan tangan kosong. Dia adalah pejuang terkuat di kamp pelatihan Siberia dalam 16 tahun terakhir, dia bahkan lebih kuat dari 6 negara Kaukasia dan berada di posisi ke-13 dalam daftar kegelapan. Tidak peduli siapa dia harusnya takut pada kita. Kita memiliki 10.000 prajurit bersenjata lengkap. Prajurit Persia melihat sekeliling. Rudal permukaan ke udara, sistem pertahanan udara portabel seukuran manusia, helikopter bersenjata, M61 Vulcan, senjata anti-tank. Organisasi bawah tanah telah memasang jebakan hanya beberapa kilometer dari pantai. Senjata yang mereka bawa, kecuali tank berat, sebanding dengan senjata yang digunakan oleh pasukan elit di dunia. Belum lagi kekuatan mereka yang kuat, dengan tentara dan Grandmaster yang menakutkan. 3 organisasi terbesar membayar kami untuk melakukan hal ini dibandingkan melakukannya sendiri. Artinya, musuh kami pastilah seorang pejuang yang perkasa, atau bahkan seorang pejuang negara abadi. Pemimpin Shadow Assassins menggelengkan kepalanya. Bagaimana dengan pejuang negara abadi? Jika Amerika Serikat bisa melakukannya, kita juga bisa mencobanya, kata prajurit Persia dengan tatapan tajam. Ledakan, suara bom yang mengguncang bumi terdengar dari jauh. Semua orang melihat ke arah itu dengan wajah serius. Itu adalah garis pertahanan terakhir. Pedang suci memasang bom di sana. Setelah meledak, dampaknya akan mencakup radius beberapa ratus meter, mirip dengan bahan peledak bahan bakar udara. Bahkan pejuang negara abadi pun bisa terluka parah. Banyak dari mereka berpikir dengan penuh harap. Meskipun pejuang negara abadi sangat kuat, mereka tidak dapat melawan banyak senjata berteknologi tinggi. Tidak ada orang lain di dunia ini yang dapat menghentikan proyektil dengan tubuhnya sendiri seperti yang dilakukan Chen Beixuan. Tapi apa yang muncul di depan mereka membuat mata mereka melotot. Cahaya biru keluar dari api tanpa ada cedera. Saat mereka melihat cahaya biru, banyak dari mereka yang benar-benar terkejut, seolah-olah mereka melihat hantu. Chen Beixuan. Chen Fan mendongak dengan mata tegas. Saat berjalan-jalan santai di Turkmenistan, dia mengira pelajarannya telah didapat. Namun, mereka kembali menghalangi jalannya ketika dia sampai di kawasan pantai. Chen Fan segera menghancurkan drone, kelompok kecil, dan ranjau tersebut. Namun posisi pemblokiran yang ditetapkan oleh Shadow Assassins agak mengerikan. 16 penembak jitu terkemuka membawa baret M82 dan senapan anti-material yang dapat menembus tank. Jika Chen Fan tidak bersiap, dia akan terluka. Selain itu, ledakan yang mengguncang langit sama kuatnya dengan ledakan yang disebabkan oleh bapak segala bom di lembah Warg, bahkan wajah Chen Fan sebagian pucat. Karena kamu datang untuk mati, maka jangan salahkan aku atas apa yang aku lakukan. Di mana-mana gelap gulita, kekejaman di mata Chen Fan bertambah sementara cahaya biru di tubuhnya meledak dan menyinari langit. Itu Chen Beixuan, seseorang berseru. Hal itu menimbulkan keributan. Chen Beixuan, dia adalah legenda dunia yang bisa bertarung melawan ribuan orang sendirian. Chen Fan baru saja membunuh 6 pejuang negara abadi di timur. Apakah ada yang tidak mengenalnya? Mereka tidak tahu bahwa musuh yang mereka hadapi adalah legenda yang tak terkalahkan. Sialan, aku tidak akan menerima pekerjaan itu jika mereka memberitahuku bahwa dia adalah Chen Beixuan. Pemimpin kelompok tentara bayaran Bluebird pucat pasi. Itu pasti Damon. Dia satu-satunya yang dapat memobilisasi ketiga organisasi tersebut dan seluruh dunia barat. Sepertinya Chen Beixuan sedang memburu Damon. Kita harus segera mundur. Kita tidak seharusnya mengorbankan diri kita sendiri, kata pemimpin Shadow Assassin dengan nada ketakutan. Sudah terlambat. Kita sudah membuatnya kesal. Melihat cahaya yang mengamuk dan mengerikan, pemimpin Viper itu tersenyum masam. Bersiaplah untuk bertarung. Semoga saja Chen Beixuan tidak seseram yang mereka katakan. Petik 2. Bang, bang, bang. Mengikuti suara dentuman senjata, Chen Fan menabrak organisasi bawah tanah. Melihat dari atas,
Aura biru yang tak terhentikan terbelah, seluruh front pertempuran dan dengan mudah menghancurkan kendaraan lapis baja, tank, dan helikopter tempur. Chen Fan bahkan telah mengirimkan 9 pedang terbang. Jagoan, jagoan, 9 pancaran aura melesat melintasi medan perang seperti sabit kematian, menewaskan banyak orang tentara bayaran. Bahkan seorang Grandmaster seperti Kaisar Pertempuran Kaukasia tidak bisa menghentikan mereka. Prajurit Persia terbelah menjadi 2 oleh pedang rok merah. Dalam sekejap, pantai dipenuhi dengan sungai darah, banyak sekali mayat tergeletak di sana. Teluk Krasnovodsk, tanggal 15 November tahun 2011. Chen Beixuan menghancurkan 3 organisasi besar dan membantai 7 Grandmaster berturut-turut. Lebih dari 10.000 orang terbunuh, membuat laut menjadi merah. Berita ini mengejutkan seluruh dunia barat. Dunia barat, di telinga orang barat, tidak ada rangkaian kata yang lebih cocok. Barat adalah dunia, begitu pula sebaliknya. Sejak abad ke-16, negara-negara barat menyapu dunia dengan kapal-kapal perangnya, menggembar-gemborkan agama dan pemukimnya. Mereka dengan cepat memperluas pengaruhnya ke seluruh dunia. Meski begitu, Eropa masih menjadi pusat lanskap politik dunia. 3 dari 5 anggota tetap Dewan Keamanan PBB berasal dari benua ini. 6 dari negara G8 berasal dari Eropa. Uni Eropa mewakili separuh kekuatan ekonomi dunia. Dengan sekutu dekatnya, Amerika, yang berada di pihak mereka, Eropa dapat mengendalikan Rusia dan Tiongkok yang baru bangkit. Perbatasan Uni Soviet dulunya terbentang dari Eropa hingga Asia, namun belakangan ini Rusia sudah tidak lagi seperti dulu. Sejak jatuhnya Uni Soviet, tidak ada negara yang mampu menantang supremasi Barat. Sampai hari yang ditakdirkan ini, sialan, Chen Beixuan sedang dalam perjalanan. Terkutuklah ketiga penguasa Barat itu. Dia menjebak kita melawan Chen Beixuan. Chen Beixuan pasti mengincar Damon si iblis darah. Tanpa Damon, seluruh dunia gelap Barat akan segera jatuh ke bawah kekuasaan Chen Beixuan. Peristiwa tersebut tiba-tiba menjatuhkan bom di dunia bawah tanah, membuat semua orang merasa gelisah. Banyak orang memandang ke Gunung Kaukasus di Asia Tengah, dan fokus pada sosok biru itu. Chen Fan telah menghancurkan militer dan membunuh Immortal State Warriors di timur. Apakah wilayah Barat menjadi target berikutnya? Berita kedatangan Chen Fan diterima lebih baik oleh dunia bawah tanah dibandingkan oleh negara-negara di Barat. Beraninya dia menerobos masuk ke wilayah kita. Kirimkan orang-orang untuk mengejarnya sekarang juga, sehingga dia tahu bahwa hari dia memasuki Eropa adalah hari dia menyatakan perang terhadap kita. Para jenderal di negara-negara Barat berkumpul dan mengadakan pertemuan untuk membahas langkah mereka selanjutnya. Mereka tidak akan repot-repot bertemu jika mereka melawan pejuang negara abadi yang normal. Barat telah membunuh banyak pejuang negara abadi di masa lalu. Betapapun kuatnya seorang pejuang negara abadi, dia tidak akan mampu menghentikan rudal atau selamat dari pemboman nuklir. Namun, Chen Beixuan berbeda sejak ia mengalahkan divisi infanteri 116 di Rusia. Di mata banyak negara Barat, Angkatan Darat Rusia kecewa, namun bukan berarti mereka lemah, mereka tidak bisa mengabaikan kemampuan Chen Beixuan. Kepala Ahli Strategi Angkatan Darat Spanyol membanting meja dan berkata dengan berapi-api, Uni Eropa bukanlah Rusia yang jatuh dari kejayaannya, begitu pula negara-negara kecil di Asia Tenggara. Kami adalah dunia, dan kami mengendalikan dunia. Chen Beixuan harusnya tahu tempatnya. Petik 2. Para jenderal dari negara lain juga menggelengkan kepalanya tidak setuju. Wakil Menteri Pertahanan Nasional Belgia berkata dengan alis berkerut, Chen Beixuan mengincar Damon si iblis darah, dia tidak bermaksud menantang kehebatan militer Barat. Letnan Jenderal Angkatan Udara Jerman berkata sambil menyeringai, saya tidak peduli mengapa dia ada di sini. Kehadirannya merupakan penghinaan yang mengerikan. Perintahkan dia untuk berhenti sekarang, atau Kuba akan terulang kembali. Kami akan memusnahkannya bagaimanapun caranya. Seorang tetua berambut putih berseragam militer Austria berkata dengan tegas, kita tidak perlu membuang waktu bersamanya. Jika dia berani memasuki Eropa, kami akan menggunakan senjata pemusnah massal dan menyingkirkannya dari dunia, pelajaran bagi dunia gelap. Mayor Jenderal Italia Giorgio Wood memperhatikan delegasi pertemuan lainnya dengan pandangan dingin dan jauh. Dia tahu bahwa Ludwig Damon telah menguasai semua pemerintahan negara dan menguasai hampir semua kelompok keuangan besar di Eropa. Itu sebabnya perwakilan negara-negara Eropa dengan tegas memihak Damon. Namun,
Georgiou Wood melirik para jenderal dari Inggris dan Perancis, dia melihat mereka menggelengkan kepala. Inggris dan Perancis merupakan negara yang paling dekat dengan pusat kekuasaan Eropa. Mereka tidak hanya menjadi anggota tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, tetapi mereka juga memiliki banyak senjata nuklir. Keputusan mereka pada akhirnya adalah yang terpenting. Setelah para delegasi berunding cukup lama, Jenderal North dari Angkatan Laut Kerajaan Inggris akhirnya angkat bicara, saya mengajukan mosi untuk mengirimkan perwakilan untuk menyampaikan peringatan kita kepada Chen Beixuan. Kita perlu menjelaskan kepadanya bahwa Eropa tidak menginginkan apapun hubungannya dengan perseteruan antara dia dan Damon. Namun, jika dia ingin menyelesaikan masalah dengan Damon, dia harus melakukannya di luar Eropa. Aku yang kedua, seorang jenderal Perancis mengangguk. Saya setuju, saya setuju, saya setuju. Melihat bahwa Inggris dan Perancis telah mengambil keputusan, negara-negara lain menyetujui usulan tersebut. Wajah jenderal Austria itu memerah karena marah. Meskipun hasilnya tidak seperti yang dia harapkan, dia bertaruh bahwa dia telah berbuat cukup banyak agar grup Reed Financial bisa mendapatkan insentif 30 juta. Beberapa jenderal hawkish saling memandang dan mereka semua melihat tanda dolar di mata mereka. Gunung Kaukasus berada di sisi lain Laut Kaspia, tempat tiga negara berbeda menempati bagian pegunungan yang berbeda. Pada zaman dahulu, ketiga negara tersebut merupakan pintu gerbang menuju Eropa. Mereka telah membantu Eropa bertahan melawan invasi pengembara Asia, dan di zaman modern, mereka digunakan oleh negara-negara barat sebagai pangkalan militer untuk agresi mereka di front timur. Chen Fan melambat begitu mencapai ibu kota Azerbaijan, Baku. Dia telah menempuh jarak puluhan ribu mil dan mengalami banyak penyergapan dan intersepsi. Pada saat itu, bahkan badan panjang umur Azuretirk miliknya perlu istirahat. Dadada, begitu Chen Fan menemukan hotel dan hendak istirahat, dia mendengar seseorang mengetuk pintu. Dia memproyeksikan kehendak ilahinya dan menemukan bahwa pengunjung itu adalah seorang gadis tinggi dan langsing. Dia mengenakan mantel hitam pendek dan sepatu bot setinggi lutut yang menonjolkan sepasang kakinya yang menakjubkan. Natasha, Chen Fan terkejut karena dia tidak menyangka akan dikunjungi oleh salah satu kenalannya. Chen Fan telah menyelamatkan gadis pirang itu saat dia bertarung di lembah Warg. Dia membuka pintu dan membiarkan Natasha masuk. Senang bertemu denganmu lagi, Tuan Chen. Wajah Natasha mekar seperti bunga, matanya berkedip-kedip karena kegembiraan. Dia tampak lebih menarik dibandingkan sebelum dan setelah 1 tahun pelatihan KGB, dia mendapatkan kesan misterius dan tajam tentang dirinya. Apa yang kamu lakukan di sini? Kupikir aku sudah menyuruhmu tinggal di Rusia, tanya Chen Fan heran. Tuan Chen, saya sekarang terdaftar di KGB sebagai bagian dari pengawal serigala darah. Jenderal Oleg mengirim saya, kata Natasha sambil tersenyum. Oh, Oleg juga ada di sini. Chen Fan terkejut. Ia sama sekali tidak terkejut Natasha memilih bergabung dengan KGB. Chen Fan tidak hanya melepaskan perseteruan lama dengan Oleg setelah Andrew meninggal, tetapi dia juga menjalin ikatan yang sangat istimewa dengan jenderal Rusia tersebut. Namun, dia bertanya-tanya apa yang dilakukan Oleg di sana. Jenderal menunggumu di Pelabuhan Poti, jawab Natasha. Di tepi Laut Hitam, pantas saja. Chen Fan mengangguk. Azerbaijan berjarak beberapa ratus mil dari Laut Hitam, oleh karena itu, Divine Sense Chen Fan tidak menangkap sedikit pun kehadiran Oleg. Kalau begitu, ayo pergi. Aku ingin tahu apa yang ingin dia katakan padaku. Chen Fan berjalan keluar dari hotel. Bahkan jika Oleg ada di sana untuk memohon nyawa Bloodvian, Chen Fan tidak akan mengampuni Damon. Pengawal serigala darah adalah kekuatan yang sangat berpengaruh di sekitar Gunung Kaukasus. Angkatan Udara Azerbaijan menawarkan tumpangan helikopter kepada Chen Fan dan Natasha untuk kemudian menurunkan mereka di Georgia. Pelabuhan Poti adalah salah satu pelabuhan terbesar sepanjang musim di Laut Hitam. Dari sini, Chen Fan dapat menyeberangi Laut Hitam dan akhirnya mencapai Eropa. Chen Fan bertemu dengan Oleg di Hotel Hilton di Poti. Chen Fan terkejut melihat Oleg ditemani oleh pria parubaya lainnya dengan wajah serius. Tuan Chen yang terkasih, senang bertemu Anda lagi. Oleg membungkuk pada Chen Fan. Chen Fan baru saja mencapai keadaan abadi ketika dia meninggalkan Rusia. Namun, saat ini dia adalah orang paling berkuasa di timur. Bahkan Oleg dengan dukungan negara perkasa harus bersikap hormat. Sudah lama tidak bertemu. Bagaimana kabarmu, Oleg? Dan ini,
Chen Fan mengarahkan pandangannya pada orang asing itu. Sebelum Oleg memperkenalkannya, pria itu melangkah maju dan berkata dengan nada mengejek, "Saya perwakilan Uni Eropa, dan Brownton. Saya di sini untuk menyampaikan peringatan resmi kami kepada Anda. Jika Anda mengabaikan peringatan kami dan menyeberangi Laut Hitam, Anda akan menjadi musuh seluruh Uni Eropa. Mengapa kamu memberitahuku ini?" Chen Fan melambaikan tangan meremehkan, memotong pendek Brownton. "Apakah Anda akan secara terbuka mencemooh keputusan dunia barat?" Brownton menatap tajam ke arah Chen Fan. Negara-negara barat telah mendominasi bumi selama beberapa ratus tahun. Inggris, Prancis, Jerman, Italia, Spanyol, Belanda. Semuanya adalah negara-negara kuat yang pernah memiliki koloni di seluruh dunia. Bahkan gereja Kristen yang kuat pun telah dikalahkan oleh kekuatan gabungan Amerika dan Eropa. Duta besar Amerika menerobos masuk ke Vatikan dan memerintahkan penutupan gereja. Mereka juga telah menekan negara-negara lain, seperti Tiongkok dan Rusia, sehingga memaksa Uni Soviet untuk terpuruk. Betapapun kuatnya Chen Fan, dia hanyalah satu orang, dia tidak bisa dibandingkan dengan seluruh gereja Kristen. Jika dunia barat dapat menundukkan Uni Soviet yang perkasa, mereka tidak akan mempunyai masalah ketika berhadapan dengan individu manapun. Berisik sekali, Chen Fan melambaikan tangan, mengirimkan gelombang energi yang membuat Brownton menjadi bubur. Keheningan menyelimuti ruangan itu ketika perwakilan lain yang datang bersama Brownton ternganga-ngeri. Bahkan orang Rusia seperti Natasha membelalak. Utusan khusus Uni Eropa yang dihormati, Tuan dan Brownton, dihancurkan sampai mati. Apakah Chen Fan memprovokasi seluruh Eropa dan dunia barat? Tuan Chen, Oleg tersenyum masam dan menggelengkan kepalanya, tapi dia tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Perwakilan Uni Eropa lainnya sangat terguncang. Dan Brownton, Earl of Bohemia dari Inggris, Wakil Menteri Luar Negeri Spanyol, utusan khusus Dewan Uni Eropa. Saat diangkat menjadi utusan khusus, ia tidak hanya mewakili dirinya sendiri, ia juga membawa kejayaan dan kekuasaan Uni Eropa. Tuan manapun akan takut di depan negara-negara Eropa. Di mata negara-negara Eropa, organisasi yang tampaknya kuat, seperti Balai Naga, Sekte Hong, dan Sekte Penyihir Hitam, bagaikan semut. Bahkan seluruh Timur Tengah, Asia Selatan, dan Asia Tenggara bersama-sama tidak dapat melawan Eropa. Mereka pernah menjadi penguasa dunia dan Amerika mendukung mereka. Tuan Chen Beixuan, apakah Anda tahu apa yang Anda lakukan? Clooney, wakil utusan Uni Eropa, menatap Chen Fan. Jika Anda menyinggung Eropa yang agung, Anda memprovokasi Uni Eropa. Ini adalah deklarasi perang. Ini adalah perang. Jika kamu ingin bertarung, ayo bertarung. Chen Fan menjentikkan lengan bajunya, lalu berbalik dan pergi. Oleg dan yang lainnya dengan enggan melanjutkan. Semua orang dari Uni Eropa tetap berada di ruang konferensi dengan wajah kusam. Mereka bisa melihat kemarahan di mata semua orang. Kematian dan Brownton dengan cepat melanda kelas atas seluruh Eropa. Dunia Barat sangat marah. Ini sebuah provokasi. Ini tidak menghormati. Ini perang. Menteri Pertahanan Spanyol menggebrak meja dan berkata dengan marah, bahkan bekas Uni Soviet tidak akan berani membunuh utusan kami. Chen Beixuan memprovokasi seluruh Eropa. Saya meminta untuk menyetujui proposal tersebut sekarang. Tegur Chen Beixuan dengan kekerasan. Para jenderal dari negara lain juga kesal. Chen Fan tidak hanya tidak menghormati Spanyol, tetapi juga negara-negara Eropa lainnya. Mayor Jenderal Italia Giorgio Wood mengerutkan kening dan berkata, dan Brownton terlalu gegabah. Dia seharusnya tahu bahwa dia tidak menghadapi pemimpin sebuah negara kecil, tetapi seorang tuan yang pemurung dan tak terkalahkan. Dia harus bertanggung jawab atas kematiannya sendiri. Petik 2. Anda, Menteri Pertahanan Nasional Spanyol memelototinya dan hampir memukulnya. Sudah cukup. Jenderal North kemudian mengetuk meja dan berkata dengan anggun, singkirkan alasan mengapa Tuan Brownton meninggal, mewakili seluruh dunia barat. Kita tidak bisa membiarkan Chen Beixuan lolos. Saya setuju untuk menggunakan kekerasan terhadapnya. Aku yang kedua, Menteri Pertahanan Nasional Spanyol adalah orang pertama yang setuju. Saya setuju. Saya setuju. Jenderal Jerman, Perancis dan Austria mendukung usulan tersebut. Giorgio Wood mengangkat tangannya dan berkata, saya pikir kita harus menyerang hanya ketika Chen Beixuan benar-benar memasuki wilayah Eropa. Tentu saja, saya juga setuju untuk memberinya peringatan dan memintanya untuk tidak meremehkan kekuatan Eropa. Dewan dengan cepat menyetujui proposal tersebut.
Mereka memerintahkan tentara negara-negara Eropa untuk berkumpul di sekitar wilayah pesisir Laut Hitam di Hongaria dan Bulgaria. Reuter Typhoon dan Rafale berangkat dari pangkalan militer Perancis, Inggris dan Italia dengan bertonton rudal dan senjata, dan mulai berlayar di atas Laut Hitam. Mereka mendapat perintah untuk segera menyerang begitu Chen Beixuan menyeberangi Laut Hitam, tanpa meminta izin. Pada saat yang sama, Uni Eropa meminta sekutunya, Amerika Serikat, untuk memberikan dukungan pemantauan satelit dan komandan mereka yang berbasis di Eropa segera menyetujuinya. Pentagon juga ingin melihat seberapa kuat Chen Fan. Potongan informasi membanjiri dari berbagai negara ke Eropa. Chen Beixuan masih di pelabuhan Potis Hilton. Chen Beixuan sedang bernegosiasi dengan Oleg. Topan Reuter telah mencapai Laut Hitam. Para jenderal saling memandang dan mengangguk. Jenderal North dari Inggris kemudian berkata, perintahkan armada Laut Hitam untuk berpatroli setiap saat dan beri mereka izin untuk menembak. Selain tentara normal, dua departemen khusus Inggris dan Prancis diam-diam mengirimkan pasukan super mereka yang khusus menangani Immortal State Warriors ke Laut Hitam. Sementara itu, ketegangan mulai meningkat di Laut Hitam dan seluruh dunia menyaksikannya. Di sebuah kastil tua di Austria, 4 orang anggun sedang duduk di sofa mewah sambil minum anggur. Tuan Damon, bukan. Negara-negara Eropa tidak akan membiarkan Chen Beixuan masuk ke Eropa, kata seorang pria parubaya berambut pirang sambil memegang gelas anggur. Ada 2 orang lagi di sampingnya selain Damon. Yang satu tampak sangat pucat dan mengerikan, yang lainnya adalah seorang lelaki tua berjubah hitam. Mereka bertiga adalah pemimpin dari 3 organisasi bawah tanah teratas di Eropa dan juga merupakan pejuang negara abadi yang terkenal dari 100 tahun sebelumnya. Sandro, penyihir agung Kastil Layu. Arthur, Master Sekte dari Sekte Poseidon. Norland, Presiden Dewan Kegelapan. Sebelum gereja Kristen berdiri, mereka adalah pejuang terkuat di Eropa. Ada juga pejuang negara abadi lainnya, tetapi tidak ada yang bisa menandingi mereka karena masing-masing telah membentuk organisasi yang luar biasa. Kastil Layu, Sekte Poseidon, dan Dewan Kegelapan. Itulah 3 organisasi bawah tanah tertua di Eropa yang sejarahnya hampir 1000 tahun. Mereka memiliki banyak pejuang yang kuat dan pejuang negara abadi yang tak terhitung jumlahnya, mereka bahkan memiliki artefak sendiri. Negara-negara Eropa sudah lama menyetujui keberadaan mereka. Arthur, temanku, kamu harus tahu bahwa Chen Beixuan sangat kuat. Saya ragu apakah tentara Uni Eropa dapat melawannya. Damon menggelengkan kepalanya. 7 pejuang negara abadi tingkat puncak memiliki kekuatan terkuat di timur tetapi dia membunuh mereka satu persatu. Meskipun aku menahan diri pada saat itu, aku tahu aku tidak akan mampu mengalahkannya bahkan dengan kekuatan penuhku. Petik 2. Tuan Damon, Anda ditakuti oleh Chen Beixuan dan tidur terlalu lama, Anda tidak tahu kekuatan teknologi modern. Arthur tersenyum dan menunjukkan video kepada Damon. Di dalam video, seorang pria dengan baju besi hitam berlari sangat cepat, mencapai kecepatan beberapa ratus kilometer per jam. Armornya sangat keras sehingga peluru hanya menghasilkan percikan api dan dia tidak mati bahkan ketika peluru tank menghantamnya. Damon juga melihat pria itu bergegas ke sisi kendaraan lapis baja dan membaliknya dengan tangan kosong. Ini, mata Damon melotot, padahal Damon tidak tertarik dengan kekuatan pria itu. Armornya jelas merupakan produk teknologi modern dan yang terpenting untuk teknologi modern adalah produksi massal. Jika ada 10 atau 100 prajurit lapis baja, Damon pun akan ketakutan. Ini adalah baju besi holografik pertama yang dikembangkan bersama oleh Sekte Poseidon dan perusahaan Dassault di Perancis yang digunakan oleh pasukan khusus Perancis. Paduan yang kami gunakan dalam baju besi tersebut sangat langka sehingga kami belum bisa memproduksinya secara massal, tapi kami sudah menghasilkan lusinan. Arthur mengangkat bahu. Amerika Serikat sepertinya sudah mengembangkan generasi kedua, yang memiliki fungsi terbang seperti yang digunakan Iron Man. Namun, mereka hanya memiliki sedikit, dan ini hanyalah puncak gunung es dari teknologi modern. Kemudian, Arthur memutar ulang videonya lagi. Sekelompok tentara biasa membawa senapan ramping yang menembus pelat baja setengah meter. Beberapa memiliki meriam laser kecil yang menghancurkan rudal supersonik dari jarak puluhan kilometer. Lainnya, beberapa dari senjata ini telah digunakan dan beberapa masih di laboratorium. Dunia telah lama damai, tetapi kami telah mempercepat produksinya segera setelah Chen Beixuan lahir. Mungkin ada lebih banyak lagi senjata yang lebih tinggi,
senjata berteknologi tinggi di Amerika Serikat, seperti senjata elektromagnetik dan senjata berbasis ruang angkasa, kata Arthur. Damon tampak terkejut. Meski dikatakan abadi, beberapa senjata akan mampu membunuhnya. Teknologi modern telah meningkat seiring berjalannya waktu, dan tidak hanya mengandalkan senjata nuklir. Menurut pemahaman kami, Kindred Warriors of England juga diberangkatkan, Sandro menambahkan sambil berbicara perlahan. Bagus. Damon bersandar dan menghela nafas dengan kejahatan di matanya. Chen Beixuan, aku yakin kamu tidak pernah mengira aku akan menyiapkan pesta ini untukmu. Tuan Chen, Anda terlalu ceroboh. Negara-negara Eropa tidak sama dengan Rusia. Kekuatan militer dan teknologi mereka jauh lebih maju. Oleg menghela nafas. Bagaimanapun, Rusia sedang mengalami kemunduran, sementara negara-negara Eropa berada di garis depan dalam hal teknologi, tepat setelah Amerika Serikat. Saya tidak pernah merasa takut sepanjang hidup saya. Saya tidak pernah merasa takut, dan saya tidak akan pernah merasa takut. Chen Beixuan menyeringai dan melihat ke barat. Siapapun yang menghalangi jalanku akan menjadi musuhku dan aku akan menghabisinya. Oleg kemudian berkata, harap berhati-hati, Tuan Chen. Kementerian Pertahanan Nasional Prancis telah membentuk pasukan Poseidon yang akan menggunakan pelindung kerangka luar yang baru. Salah satu prajurit mereka akan sekuat seluruh pasukan. Selain itu, Intelijen Rahasia Service of England telah mulai mengkloning keturunan Kindred beberapa dekade yang lalu dan telah melatih mereka untuk menjadi Kindred Warriors. Kekuatan mereka sebanding dengan Blood Wolf Guard kita. Chen Fan tidak menanyakan sumbernya. Rusia adalah negara besar. Mereka harus mempunyai saluran informasi sendiri. Dia mengangguk pada Oleg dan Natasha, lalu melangkah keluar dan melesat menuju Laut Hitam. Saat diamati oleh para buruh BM, Chen Fan berlari ke Eropa di atas perairan Laut Hitam. Di depannya adalah armada Laut Hitam Uni Eropa. Di langit, banyak sekali pesawat tempur Uni Eropa yang melaju. Di luar angkasa, banyak satelit yang diteliti. Tentara berkumpul di wilayah pesisir Laut Hitam. Sebuah jebakan menunggu Chen Fan. Itu Chen Beixuan. Dia sedang melintasi perbatasan rahasia. Izin untuk menyerang. Disetujui. Operasi saat ini akan disebut perburuan yang abadi. Luncurkan misilnya. Setelah serangkaian transmisi gelombang radio, beberapa rudal supersonik muncul dari pantai Laut Hitam menuju Chen Fan. Perang akan segera dimulai. Desir. Chen Fan melesat melintasi permukaan Laut Hitam, dia mendeteksi beberapa rudal yang menembus awan, meluncur ke arahnya dengan kecepatan kilat. Masing-masing rudal beberapa kali lebih cepat dari kecepatan suara, mereka telah menempuh jarak beberapa ratus kilometer dalam sekejap. Mereka membawa hulu ledak khusus dengan konsentrasi TNT yang tinggi, tenggat waktu mereka sedemikian rupa sehingga Chen Fan bahkan tidak ingin menguji kekuatan mereka dengan perlindungan badan panjang umur Azuretir. Memotong, Chen Fan mengetuk labu yang terpasang di ikat pinggangnya. Seuntai cahaya keemasan keluar dari labu penguat bilah dan terbang beberapa kali lebih cepat dari kecepatan suara. Pong, pong, pong. Serangkaian ledakan terjadi di langit, itu tampak seperti pertunjukan kembang api yang indah jika dilihat dari jauh. Bunga kematian yang sangat besar bermekaran di langit setelah setiap ledakan. Ini hanyalah gelombang serangan pertama untuk mengidentifikasi lokasinya. Setelah itu, beberapa Roviter pun mengelilingi Chen Fan dan mengunci roket mereka padanya. Ini adalah jet tempur generasi keempat dan lebih canggih dari F-15. Angkatan Udara mengetahui bahwa Chen Fan telah menembak jatuh F-15 sebelumnya, oleh karena itu, Roviter pun selalu menjaga jarak beberapa puluh kilometer dari Chen Fan setiap saat. Apakah menurutmu jangkauanku hanya 10 kilometer? Chen Fan tersenyum dan menyulap sebuah karya seni. Desir. Pedang pemulihan esensi melesat melintasi langit, meninggalkan seberkas cahaya kemasan. Itu mendarat di Roviter Tipun dan membelahnya menjadi dua. Sial, jangkauan efektifnya jauh lebih besar dari perkiraan kita. Pilot lainnya ketakutan dengan kejadian tersebut. Mereka menghentikan pesawatnya, berusaha menjauh sejauh mungkin dari Chen Fan. Namun, pemulihan pedang esensi terlalu cepat bagi mereka. Pong, pong, pong. Chen Fan telah menjatuhkan 3 Roviter Tipun dalam sepersekian detik, dan hanya 2 yang bisa lolos. Chen Fan tidak ingin memperlihatkan kekuatannya terlalu banyak, jadi dia memutar pedangnya dan menghentikan pengejaran. Bagaimanapun, dia tidak akan bisa mengendalikan pedang terbang secara efektif jika jaraknya terlalu jauh darinya. Chen Fan terus berjalan setelah dia selesai menangani pelecehan yang mengganggu itu.
Sementara itu, semua orang terkejut dan tidak bisa berkata-kata di ruang komando Uni Eropa di Brussels. Para jenderal dari negara-negara Eropa berkecil hati setelah melihat tampilan kekuatan Chen Fan di layar lebar. Benda yang dia gunakan untuk menjatuhkan pesawat dan rudal adalah sesuatu yang disebut Flying Sword. Pertama kali dia menggunakannya di Jepang 3 tahun lalu. Namun, tampaknya Flying Sword menjadi jauh lebih mematikan dan jangkauan serangannya lebih luas. Ini berita buruk, kata Jenderal North dengan alis berkerut. Menteri Pertahanan Nasional Spanyol berkata dengan nada panas, perintahkan Angkatan Laut untuk menghentikannya dengan tembakan jarak jauh, jangan biarkan dia mendekat. Saya membutuhkan lebih banyak dukungan udara, dan pastikan untuk menghentikannya di laut. Gunakan senjata terbesar yang kamu miliki jika perlu. Chen Fan tidak menyadari bahwa pertempuran antara dia dan negara-negara Eropa dipantau oleh satelit di luar angkasa. Inggris, Prancis, Rusia, Amerika Serikat, dan Tiongkok semuanya mampu mengirimkan satelit ke luar angkasa. Mereka telah mengatur ulang pandangan mereka ke langit untuk fokus pada Laut Hitam. Ini adalah pertama kalinya setiap pejuang negara abadi berani menantang militer. Berbeda dengan unit motor lapis baja Rusia, atau pasukan bela diri Jepang, pasukan UE telah sepenuhnya mencapai integrasi ruang udara darat dan mampu menyerang musuh-musuh mereka dari jarak jauh. Inilah kekuatan militer modern yang sebenarnya. Ledakan, armada Laut Hitam UE sebagian besar terdiri dari fregat dan kapal perusak dari Angkatan Laut Inggris dan Prancis. Begitu mendapat perintah, HMS Jupiter, kapal perusak Inggris, langsung menembak. HMS Jupiter memiliki sistem pengendalian tembakan yang canggih dan dapat memusnahkan makhluk hidup apapun dalam jarak 50 km. Set-set. Peluru yang ditembakkan dari HMS Jupiter menembus awan dan mengeluarkan serangkaian suara siulan saat jatuh ke arah Chen Fan seperti selimut. Sementara itu, kapal perang lainnya juga mulai menembak. Tiba-tiba, langit menghujani Chen Fan dengan kematian. Cangkang tersebut mendarat di laut, menciptakan percikan besar yang tingginya mencapai beberapa meter. Daya tembak kapal perang tersebut jauh lebih mematikan jika dibandingkan dengan tank. Namun, Chen Fan tidak mempermasalahkan bahayanya saat dia maju untuk menemui pancuran cangkang mematikan itu. Suara melengking yang menggelegar terdengar dari langit. Chen Fan mendongak dan melihat rudal sepanjang 10 meter menimpanya dengan kecepatan kilat. Rudal itu memperingatkan Chen Fan dan membuatnya merasakan bahaya. Penetrator persenjataan besar-besaran. Wajah Chen Fan tiba-tiba menjadi parah. Penetrator persenjataan besar-besaran dirancang untuk terjun ke bumi dan menyerang sasaran di bawah tanah. Militer AS bahkan telah menemukan senjata yang mereka sebut bom leluhur. Ia mampu menembus 60 meter ke dalam tanah dan dinding beton setebal 50 meter. Merusak, Chen Fan menembakkan kilatan blade kick ke arah rudal tersebut dan membuatnya meledak di langit. Namun, ini hanyalah awal dari serangan gencar. Set-set. Suara menggelegar yang tak terhitung jumlahnya menuju ke arah Chen Fan dari segala arah. Kapal perang tersebut menembakkan rentetan rudal serangan darat Tomahawk ke arah Chen Fan. Rudal hipersonik yang mematikan ini diluncurkan dari ruang rudal di D dan terbang ke langit. Tiba-tiba, Chen Fan dikelilingi oleh hujan rudal. Lebih buruk lagi, kapal perang yang tidak dilengkapi rudal laut ke udara menembakkan torpedo ke arah Chen Fan. Ini merupakan gambaran menakjubkan betapa mulusnya integrasi kekuatan udara dan laut. Bahkan Oleg yang telah menyaksikan pertempuran melalui satelit merasa terhambat oleh perkembangan tersebut. Oleg mengerutkan alisnya dan berkata, Chen Beixuan dalam masalah. Dia memiliki ketajaman untuk melihat gambaran lengkap dari agresi tersebut. Jenderal, haruskah kita membantunya? Tanya Natasha. Meskipun dia bisa mengetahui apa yang sedang terjadi, dia mendengar ledakan yang menggelegar dan suara deru misil. Setiap kilatan cahaya di laut yang jauh melambangkan ledakan mematikan yang dapat membunuh pejuang negara abadi manapun di tempat. Bisakah Chen Fan selamat dari serangan begitu banyak rudal? Ini adalah rudal supersonik dan masing-masing 10 kali lebih mematikan dibandingkan rudal konvensional. Chen Fan mengucapkan mantra pelindung segera setelah dia mengendalikan pedang terbang untuk menjatuhkan beberapa yang terlalu dekat dengannya. Sebuah rudal telah memberinya pukulan bahkan ketika dia sedang mempersiapkan mantra pelindung. Ledakan, sebuah ledakan menggelegar meletus di laut. Namun, ini hanyalah permulaan. Beberapa lusin rudal lagi ditembakkan sepersekian detik kemudian.
Setiap misil memiliki energi ledakan yang cukup untuk menenggelamkan kapal perusak berkekuatan besi. Beberapa torpedo lagi bergabung dalam serangan gencar dan meledak beberapa meter dari Chen Fan. Daya rusak gabungan dari rudal-rudal ini 10 kali lebih kuat dari bapak segala bom dari Rusia. Bahkan kapal induk raksasa pun akan hancur berkeping-keping akibat serangan itu. Kumparan Fana Chen Fan tidak akan pernah lebih tangguh dari lambung lapis baja kapal induk. Kita berhasil, para jenderal di pusat komando bersorak. Menteri Pertahanan Nasional Spanyol berjalan ke arah lemari dan mengeluarkan sebotol sampahnya. Giorgio Wood mengerutkan kening saat dia terkejut melihat betapa mudahnya operasi itu. Dia menggelengkan kepalanya dan mengakui, mungkin saya melebih-lebihkan kekuatan Chen Beixuan. Sementara itu, para ahli militer di Pentagon terkejut. Apakah Chen Beixuan meninggal? Amerika Serikat sudah lama menggunakan Chen Fan sebagai kekuatan lawan selama simulasi militernya. Mereka terkejut melihat ancaman terbesar mereka telah dibasmi oleh UE dengan menggunakan sebagian besar senjata konvensional. Chen Beixuan punya banyak trik. Dia tidak mudah dibunuh. Direktur Xiao menggelengkan kepalanya sambil melihat siaran satelit di pangkalan militer Kunlun. Setiap orang yang telah mengikuti pertempuran ini menunggu dengan sabar untuk konfirmasi hasil akhirnya. UE telah menggunakan taktik yang dirancang untuk melawan Immortal State Warriors. Mereka menggunakan rudal untuk memaksa sasarannya masuk ke dalam jangkauan tembak, yang kemudian menembakkan sejumlah besar rudal dari laut, darat, dan udara, sehingga menciptakan jaring rudal mematikan yang dapat menjebak musuh mereka. Bang! Seorang pria muda yang mengenakan baju besi emas muncul di layar, tepat ketika para jenderal hendak merayakan kemenangan mereka. Chen Beixuan, dia belum mati. Bagaimana mungkin? Para jenderal terpesona oleh pergantian peristiwa. Menteri Pertahanan Nasional Spanyol menjatuhkan botol champagne karena ketakutan dan wajahnya berubah menjadi ungu. Di bawah tatapan kaget semua orang, Chen Fan berubah menjadi sapuan cahaya keemasan saat dia memecahkan penghalang sonik. Dia menendang garis air putih di laut saat dia menyerbu ke arah barat. Sial, dia menuju armada kita. Perintahkan HMS Jupiter untuk berbalik. Sekarang, Jenderal North meneriakkan sebuah perintah. Namun itu sudah menjadi terlalu danau. Chen Fan menempuh jarak selusin kilometer dalam sekejap dan mencapai raksasa seberat 5.000 ton itu. Musuh ada di sini. Para prajurit di dek panik dan beberapa bergegas menuju senjata di sisi kapal untuk menembak ke arah Chen Fan. Membunuh. Chen Fan menggabungkan dirinya dengan pedangnya dan berubah menjadi sinar cahaya menyilaukan yang naik dan kemudian menebas raksasa mengambang itu. Semua orang menyaksikan dengan tak percaya saat cahaya menembus HMS Jupiter dari starboard ke port. Armor paduan lambungnya meleleh oleh cahaya yang menyilaukan seolah-olah itu adalah mentega. Bang! HMS Jupiter retak dari tengah dan dengan cepat tenggelam ke dasar lautan. Tubuh Chen Fan berkedip sedikit saat dia menyerang penghancur lain yang berjarak beberapa kilometer. Dia tidak akan berhenti sampai dia memusnahkan seluruh armada Laut Hitam.